tinggal bersama ibunya yang bernama Boranda. Ayahnya sudah lama meninggal. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, Ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali. Jadi tidak bisa tidur. Jaka Tarub sedang melamun. Tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Jaka Tarub di mana ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Itu dia. Pagi-pagi sudah melamun. Dia sedang memikirkan apa ya? Apa dia segera ingin berumah tangga? Hari ketika Boranda sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu, pemilik sawah sebelah. Mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Ada apa kau menanyakan itu Pak Rano? Mbok, aku berniat untuk menjodohkan anakmu dengan anakku. Setuju Pak Rano. Sebaiknya kita tanyakan pada anak kita masing-masing dulu. Ya baik. Saya pikir apa yang dikatakan Boranda benar. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Ya nak, hati-hati ya. Sial. Hewan buruanku telah habis dimasak binatang buas. Pertanda apakah ini? Tidak boleh kupikirkan saja. Sebaiknya aku lanjutkan saja perjalananku. Aku capek sekali. Tidak ada satupun hewan buruan yang aku dapatkan. Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang jalannya sangat tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan pandangan aneh? Tidak usah kupikirkan. Aku sudah lapar sekali. Aku ingin cepat kembali ke rumah. Nah tuh, banyak orang berkerumun di depan rumahku. Dan orang-orang juga tergesa-gesa menuju rumahku. Ada apa ya? Ada apa ini? Sabar ya nak. Ibu. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihnya. Dengan berjalan santai, ia menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah siang. Dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan, tapi tak ada satupun hewan buruan yang aku dapat. Aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air. Wow, itu danau Toyawan yang sudah kelihatan dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Ini mungkin cuma khayalanku saja. Mana mungkin gadis-gadis bermain di hutan belantara kayak gini? Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Ada 7 gadis cantik sedang berlindung di danau Toyawan. Jantungku jadi berdegup makin kencang begini. Gadis-gadis itu semuanya berparas sangat cantik-cantik. Oh, ternyata 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Itu di atas tumpukan batu besar seperti ada tumpukan baju. Mungkin itu tumpukan baju para bidadari itu. Jika aku mengambil salah satu pakaian bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan. Sang bidadari yang bajunya kucuri pasti akan bersedia menjadi istriku. Ia berjalan sangat perlahan. Jaka Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Sebaiknya kita pulang, hari sudah sore. Ya, benar. Bajuku di mana? Di mana bajuku? Di mana kau taruh bajumu, Nawulan? Di sini, sama seperti baju kalian. Kalau begini, aku tidak bisa pulang ke kayangan. Maafkan kami harus segera pulang. Ya, tidak apa-apa.
nasibku aku menjadi penghuni bumi. Aku harus gimana coba? Barang siapa yang memberikanku pakaian, akan kujadikan saudara jika itu perempuan. Jika itu laki-laki, akan kujadikan suami. Hahaha, akhirnya mimpiku jadi kenyataan. Aku membawakan pakaian. Hai Jaka, aku Nawangwulan. Aku bidadari dari Kayangan yang tidak bisa pulang karena selendangku hilang. Karena tadi aku sudah berjanji, maka aku akan menerimamu menjadi suamiku. Terima kasih Nawangwulan. Kalau begitu kita pulang ke rumah. Baiklah. Yes. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jakatarub dan Nawangwulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangasih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigainya. Siapa sebenarnya Nawangwulan? Jakatarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawangwulan, Jakatarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Walau masih sejak hari, mengapa padi itu kelihatannya tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. Pada suatu pagi, Nawangwulan hendak mencuci ke sungai. Mas, jangan nasi dulu ya. Aku mau cuci dulu dan tutup bungkusan nasi yang sedang dimasak. Jangan sampai dibuka ya. Oh iya, tadi masak nasi, kayaknya sudah matang. Tunggu sebentar dulu ya nak, Bapak lihat dulu nasinya. Di dalam bungkusan ini hanya ada setangkai padi. Nawangwulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Duh, sekarang aku harus menumbuk padi untuk dimasak. Karena itu, kau harus menyediakan nasi untukku. Maafkan aku menyesal tidak menghiraukan perkataanmu. Ya, aku mau dikata, semua sudah terlambat. Mulai hari ini, aku harus selalu menumbuk padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawangwulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi, Hah? Ini kan baju dan selendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jakatarub. Jadi yang mengambil baju dan selendangku selama ini adalah Jakatarub. Jakatarub telah menipuku. Sama sekali tidak menyangka, ternyata yang tega mencuri bajuku adalah Jakatarub. Ah, aku ingin segera pulang ke Kayangan. Aku sudah rindu dengan saudara-saudara. sore hari ketika Jakatarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawangwulan dan anaknya Nawangsih. Bulan, di mana kau? Nanti sudah menjelang malam. Kita kutemukan Nawangwulan dan Nawangsih. Di mana mereka ya? Bulan, aku mencarimu kemana-mana. Dari mana kau, Bulan? Kau memakai baju bidadari, Bulan. Kau cantik sekali memakai baju bidadari dan selendangmu itu. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Nawangwulan berhasil menemukan kembali baju bidadarinya. Berarti rahasia yang kusimpan telah terbongkar. Kenapa kau tega melakukan hal ini padaku, Jakatarub? Maafkan aku Nawangwulan, aku menyesal. Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Jakatarub. Aku akan kembali ke Kayangan karena aku ini adalah seorang bidadari. Tempatku bukan di sini. Kau harus mengasuh Nawangsih sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri. Dan ini akan kuserahkan Nawangsih padamu. Betapapun salahmu padaku, Jakatarub, Nawangsih tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku suatu saat, biarkanlah batang padi, maka akan aku turunkan maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsih ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar. Iya Nawangwulan, akan aku turuti segala yang kau katakan. Jakatarub hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakatarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawangwulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih.
Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawangwulan sambil mendekat Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik seperti pesan Nawangwulan.